Yon wujudna yon itu benu ayah sambatan Samsung ayah mentah hiji ulun maaf kasih dudul Tuh ya Allah, si kaset. Sertifikatnya. Yang namanya pengurus itu nanti harus sertifikat termasuk juga bagian dari akreditasi. Jadi ini namanya macetnya ya akreditasi atau sekolah gitu. Karena lapor akreditasi. Tugas mah di dia bae, Cirebon bae. Bapakna budak juga naik tugas di Cirebon bae. Ya tuh ketungguannya. Mantap. Jadi menang suara. MWC anu akreditasina biasanya kan bukan hanya cabang tapi MWC juga punya suara nanti di tingkat konvensi wilayah. Namun geus ateuing saya cerdas. Karena rada ieu kitu teh. Jadi koordinator PD-nya Sakur Alkoman cenah teu dek aya respon. Tadi di WA cenah geus kasih lepay bae. Dokter Puang Sakur teu apal saya. Abdi Sakur saha? Duh ari kitu desa. Doa murah ge do cenah. Teu set nomorna. Nah, jadi bukan hanya pengurus MPC, bisa jadi Fatayat Muslimat itu bisa ikut dalam kegiatan itu. Cuma memang berbiaya karena semua ditanggung, makan, apa segala macam termasuk kencing, BAP itu sudah ditanggung oleh panitia, jadi bebas. Terus juga ziarah kan perlu bayar Pak, jadi harus bebas. Jadi ada beberapa kegiatan yang harus segera kita laksanakan. Jadi pengurus dana untuk segera mengadakan rapat keputusan terkait dengan ASN dan kemudian soal ASN juga semua sudah, pembicara sudah, termasuk pengisi acara juga sudah dihubungi dan sudah di DPI. Jadi ini tinggal praktek sebenarnya tinggal nunggu duit. Dan ya biasanya kita kumpul tiga lah ya, anggapnya pandai, karena selesai. Karena MU itu sugih. Duitnya di mana? Duitnya di kantong pribadi masing-masing, di kas bendahara. Cuma ketika dibutuhkannya, alu banyak kan itu. Jadi mesti kumpul-kumpul. Ya. Enggak, Rois kirim hadiah kanggo khususnya kanggo musnasar menuju ke drama. Enggak.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin al-hamdul qadr wa ta'fariju bil qur'an wa tatmawi hawaij wa tunalu bil rawa'i wa husnul khawatim wa tasqallahu min yadil karim wa ala alihi wa sahbihi bi rahmati wa nafasin bi adadi kulli ma'ludin lak. Allahumma shalli salatan tanjina biha min jami'il ahwal وَتَقْضِي لَنَا بِهَا الْحَاجَاتِ وَتَقِنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِندَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنَ الْخَيْرِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد على قوما إذا جلسوا وإذا الولادة سيف يدا بمختدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاظهر تكون آمنا من شر نار وسوء ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita bersama-sama melanjutkan ngaji kita untuk hari ini dari mulai apa tadi? Film takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Oh, lengkap. Fa illam takdir an takuna rabihan fastahid an takuna saliman. Kalau Anda tidak mampu untuk menjadi orang yang mendapatkan laba, orang yang beruntung disebabkan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau yang wajib sudah jelas. Ibadah sunnah ini bagaimana yang dijelaskan di awal-awal itu merupakan keberuntungan di dalam beragama. Kalau melaksanakan kewajiban itu, kalau orang bisnis itu baru selamat dari kerugian. Jadi kalau balik modal, kalau orang melaksanakan kewajiban itu baru balik modal. Nah, pengen berlaba, ya lakukanlah ibadah sunnah. Ya semampunya terserah. Pengen labanya banyak, ya ibadah sunnahnya yang banyak. Yang beruntung itu adalah orang yang melakukan ibadah sunnah. Sudah jelas ibadah wajibnya dijalankan. Nah, kalau tidak mampu kepada
masuk kepada kelompok orang yang beruntung, fajtahid antakuna saliman, maka berusahalah dengan sungguh-sungguh agar Anda menjadi orang yang selamat, yaitu biada'il wajibat wajtinabi lil mukhalifat. Yang selamat itu maksudnya kembali modal, yaitu dengan melaksanakan kewajiban dan menghindari apa-apa yang menyalahi aturannya Gusti Allah atau muharramat, mukhalifat, muharramat sama-sama. Wa iyyaka summa iyyaka, lamun bahasa Sunda amit-amit itu ya kata ulah sampai ya kan, kamu harus takutlah kamu amit-amit ulah sampai antakuna khasiran, Anda termasuk orang yang merugi. Apa yang menyebabkan merugi? Bi'adamil i'tida'i fil fara'id, karena tidak sungguh-sungguh dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Geus lamun teu bisa ngalaksanakeun anu sunnah, nya geuna nu wajib mah ulah ditinggalkeun. Itu wa in kana al-'abdu yadkhulul jannah bi fadlillah. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah berkeyakinannya bahwa seseorang itu bisa masuk surga adalah dengan fadlnya Allah, dengan kemurahannya Gusti Allah. Ingat itu, bukan dengan amal kita, enggak. Bisa masuk surga bifadlillah, dengan anugerahnya Gusti Allah. Ini keyakinannya. Ya, di sini sekalipun orang itu masuk surga adalah bifadlillah, dengan sebab anugerah Allah, walakin ba'da an tasta'idda bi ta'ati, akan tetapi setelah dia mempersiapkan diri dengan ketaatan kepada Allah. Tuh, contohnya kita kenyang, itu kenyang sebabnya dikasih kenyang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang kudu dahar. Tuh, perantaraannya dengan makan. Orang masuk surga adalah sebab anugerah dari Gusti Allah. Tapi ya harus taat kepada Gusti Allah. Dengan ketaatan diharapkan mendapatkan anugerah Allah, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Ini orang ahli sunnah itu akibatnya seperti itu. Kalau di luar kita keyakinannya bahwa orang masuk surga itu adalah harus bagi yang taat, sedangkan yang maksiat harus masuk neraka. Tuh, ini di luar kita. Jadi orang yang maksiat harus disanksi,
orang yang taat harus dimasukkan ke dalam surga. Ini pernah ditanyakan oleh Imam Asy'ari. Wahai Syekh, golongan Mu'tazilah itu, kenapa bayi tidak melakukan kesalahan tetapi dikasih sakit? Si kelompok Mu'tazilah itu tidak bisa menjawab. Salahnya apa bayi? Kan banyak orang itu, bayi itu bahkan di dalam kandungannya saja sudah bermasalah. Padahal dia itu tidak melakukan dosa. Orang tuanya tidak melakukan dosa. Kenapa? Oh, tidak bisa menjawab. Jadi urusan masuk surga apa masuk neraka itu urusannya Gusti Allah. Tapi jangan terus karena itu urusannya Gusti Allah, terusnya tidak mau ibadah, tidak mau menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan, itu salah. Nah ini di sini harus sungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban-kewajiban, sekalipun menjalankan kewajiban itu bukan penentu seseorang itu masuk ke dalam surga. Sebab yang menentukan seseorang itu masuk ke dalam surga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang masuk surga difadlillah. Jadi tidak ada masalah. Sekarang orang yang takwa terus dimasukkan ke dalam neraka, yang ahli maksiat dimasukkan ke dalam surga. Itu haknya Gusti Allah. Pak Kiai habis silaturahim sakit, itu haknya Gusti Allah. Padahal harus dia dapat anugerah. Ini hakikat. Tapi kita itu belajar jangan hakikat saja, harus disertai syariat. Nah hakikat kita itu kenyang karena dikenyangkan oleh Gusti Allah. Syariatnya harus ada. Kalau pengen kenyang, yo makan. Pengen hilang hausnya, yo minum. Itu syariat. Maka jangan hakikat saja, jangan syariat saja. Itu asal hukumnya seperti itu. Mau yang taat dimasukkan ke dalam neraka, umpama yang maksiat dimasukkan ke dalam surga, itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Dak kabeh yang Gusti Allah kabeh. Cak Gusti Allah kumaha aing bae. Aing tidak bisa diprotes. Cuma permasalahannya Allah sudah berjanji. Ini nih. Allah sudah berjanji bahwa siapa yang takwa masuk surga. Ya kudu takwa jadi. Karena Gusti Allah sudah jelaskan. U'iddat lil muttaqin. Surga disediakan untuk mereka yang bertakwa. Karena Gusti Allah itu tidak mungkin berdusta. Jangankan Gusti Allah, para rasul, para nabi pun tidak mungkin berdusta. Bahkan para sholihin itu pun tidak mau berdusta. Makanya benar, wa kunu ma'as sholihin. Bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar. Hari ngikutin zamannya nunggu jujur, ulang ngikutin zaman ngelok ngabohong. Kita perintah Gusti Allah ngikutin dengan orang yang memalsukan sejarah. Jangan. Balawi. Ya maaf, ini perintahnya Gusti Allah ya, bukan saya. Benar itu waktu ma'as-shodiqin.
Sekalipun katanya bisa macam-macam begini, jangan ikutilah orang yang benar, orang yang jujur yang disuruh diikuti oleh Gusti Allah, sekalipun dia itu tidak punya khawatir, biar selamat. Itu Gusti Allah itu tidak pernah berdusta. Jadi kalau orang jujur, yaitu ahlullah, keluarganya Gusti Allah, orang-orangnya Gusti Allah, itu orang yang jujur, maka itu yang harus diikuti. Masa mengikuti orang-orang yang bukan golongannya Gusti Allah? Nantinya agamanya hanya formalitas. Itu tuh. Agama hanya dipakai di bahan jualan saja. Alasannya lagi adalah li'anna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jangan dari Al-Quran juga. Karena kasih sayangnya Gusti Allah itu dekatnya dengan orang-orang yang tukang berbuat baik, orang-orang yang baik. Tuh. Kama hukiya anna rajulan fi bani Israil abadallah ta'ala sab'ina sanah. Sebagaimana ada hikayah cerita yang sebenarnya, bukan dongeng, main dongeng. Pasti emang dongeng aku bodoh cengeng. Iya mah kayaknya. Apa hikayahnya? Anna rajulan fi Bani Israil, bahwa ada seorang laki-laki di Bani Israil menyembah Allah selama 70 tahun. Ya serius, selama 70 tahun ibadah kepada Gusti Allah. Arsalallah ilaihi malakan yukhbiruhu bi annahu ma'atil kal ibadah la yaliqu bihil jannah. Terus Gusti Allah mengutus seorang malaikat dengan membawa berita bahwa sesungguhnya sekalipun ibadah si orang laki-laki ini selama 70 tahun, tetapi tidaklah layak baginya surga. Amat kurang 70 tahun ibadah, tak Gusti Allah akan layak surga. Kenapa tukang ngajarin, misalnya apaan? Ngajarinnya dari mana itu? Ini sih maaf saja, nggak ada dari berupa itu bodoh. Ibadah 70 tahun belum layak masuk surga. Coba kalau dipikirin saja,
Kalau kita minta surga besok ke Gusti Allah atas ibadah kita, sa Gusti Allah. Ya eta mane napas lamun ayeuna meuli oksigen kita sabaraha ribu. Sapoe panon eta hargana sabaraha miliar. Ya, begitu gede. Kulit urang masih boga hutang ka Gusti Allah. Gua kasih tahu. Biar Jadi ulang ngerasa terus kawasna lamun kieu geus pasti masuk surga. Ya ibadah mah dilaksanakeun tapi mintana surga. Jangan disebut-sebut ibadahnya isin, ya Gusti Allah kudu isin. Falamma balaghahu qala al-'abid, maka ketika sang malaikat itu datang kepada si abid ini, si abid menjawab, nahnu khuliqna lil ibadah. Kata si abid, enggak ada masalah kok, bahwa yang aku lakukan selama 70 tahun ini belum layak untuk mendapatkan surga, itu enggak ada masalah bagi aku. Itu urusannya Gusti Allah. Bagi kami ini diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Masuk surga atau tidak itu haknya Allah. Itu jawabannya. Bayang bagi lana an na'budahu, maka karena kami ini diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya, maka sudah seharusnya bagi kami untuk mengabdi kepadanya atau ibadah kepadanya. Falamma raja'al malaku, maka ketika malaikat itu kembali kepada Allah, malaikat itu terus berkata, Ilahi anta ta'lam bima qal, wahai Tuhan, Engkau maha tahu apa yang telah dikatakan oleh si hamba tersebut. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, idh huwa lam yu'rid an ibadatina, karena dia tidak berpaling daripada ibadah kepadaku, walaupun dia itu tidak akan dimasukkan ke dalam surga umpamanya, maka fana'nul ma'al karamila nu'ridu anhu, maka kami dalam keadaan sebagai zat yang maha longgar, maha kasih sayang, maha mulia, aku Tuhan ini maksudnya tidak akan berpaling darinya. Dia saja tidak mau berpaling dari aku, tetap akan menjadi hambaku, tetap akan ibadah kepadaku, walaupun kelak tidak dimasukkan ke dalam surga, itu tidak mengapa, maka akhirnya aku pun tidak akan berpaling darinya. Inilah al-ikhlas. Al-ikhlas itu ibadah. Nah, ibadah saja biasa, pengabdian kepada Gusti Allah. Jangan ada embel yang lain. Lamun hayang swarga, nyanuhunkeun ka Gusti Allah. Ulah ya Gusti, ulang geus salat, minta dituker jeung swarga ulah. Transaksional. Ya sama. Jadi jangan begitu. Sholawat yang hilang, ya sholawatan saja sudah. Karena kewajiban kita sebagai manusia bersyukur kepada manusia juga, yaitu Kanjeng Nabi yang telah berjasa. Adapun terus kita pengen dapat syafaat, tinggal minta saja kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, berilah aku syafaat besok, itu saja, kan apa? Mirip tapi tidak sama.
Jadi ibadah sholat apa? Ulah minta suaka isi, sholat akan mak goreng. Nah, Rajin ketika mereka ya Gusti Allah, istighfar ya Allah, ampura ada sholat masih gitu, lamun dinilai gak tekan nilai, tapi tak ambil teh lamun dilebetkan karena neraka teh sanggup Gusti gitu. Tidak minta apa, insya Allah Gusti Allah karunia. itu melebay. Jujur baik, gitu. Kang, tapi Bani Israel itu berarti orang Yahudi ya Kang ya? Iya, tapi Yahudinya ini bukan Askanasi. Iya, Bani Israel Yahudi kan? Iya, Yahudi itu diambil dari kata Yahuda yang merupakan putra Nabi Yakub, saudara Nabi Yusuf. Iya. Cuma terusnya kan ada pengikut-pengikutnya. Dan memang Yahuda ini adalah di antara saudara lainnya Nabi Yusuf yang baik, sebab yang lain kan pengen ngebunuh. Kata Yahuda jangan dibunuh, itu saja. Gimana lah, masukkan ke sumur atau apa, itu masih ada hati itu, makanya ada kebaikan tuh, diberi kecerdasan oleh Gusti Allah. Tapi terus kan banyak orang yang masuk ke dalam agama Yahudi, ya tujuannya adalah merusak. Askenasi itu di Yahudinya juga merusak. Di Islam apalagi, di Kristen apalagi. Emang itulah entah golongan dari mana itu. Darahnya darah apa, kerjanya memang merusak. Bahlul. Tapi tidak semua Israel. Ya, karena Pak Bani Israel itu kan berarti anak cucunya Yakub. Ini kan tahu itu sih. Aslinya cuma kan terusnya yang mengikuti Ada yang agamanya. Muslim kan di Israel. Ya, yang jelas kan itu terusnya mengikuti Taurat, yaitu Nabi Musa. Ada dari kelompok mereka itu di golongan Askanasi, terus apalagi itu yang Zionis, itu lain lagi, itu garis keras. Nah, ini yang merusak. Bahkan bikin kitab sendiri, Talmud, dan mengatakan kitab inilah kitab yang paling benar. Kebenarannya mengalahkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Maka tidak ada kalau sekarang dari kelompok mereka itu rusak. Itu mesti bagian. Tulisannya. Namun tidak hati-hati umat Islam. Rusak. Kalau tahu sejarah sebetulnya ya mereka itu nanti di agama apa saja masuk, tapi yang merusak di organisasi apa saja masuk, nggak rusak. Jangan itu tidak waspada karena mereka itu ya juga sholat terus maulidan, tapi nggak rusak. Dua kata. Kalau nggak waspada itu kan harus dikasih tahu. Tuh, gitu. Masa ada kitab suci lebih benar daripada firman Tuhan? Itu keyakinannya seperti itu. Jadi Gusti Allah beri dilawan. Awatingan hanya terhadap kiai. Di agama itu dia merasa turunan orang yang paling hebat gitu. Di Islam ya jemaah Islamnya sedang nakasakan sudah ada jemaah Islam ya gitu namanya turunan itu.
Dan itu nanti itu akan ada lagi seperti itu. Namanya juga alam dunia. Kalau alam dunia ini belum, kiamat akan muncul lagi. Tapi dengan sholat yang berbeda. Dulu ada penyakit flu, hilang, ganti COVID. Kita macam kita saya tidak. Nah, virus-virus saya kayak juga sama lah. 100 tahun akan muncul lagi. Cuma untungnya kan sekarang tuh ada pendataan. Zaman dulu kan belum ada. Asyhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Saksikanlah wahai para malaikatku bahwa sesungguhnya aku telah mengampuninya. Kan mesti aku Allah kalau tidak diasupkan ke neraka. Dan tempat itu hanya dua besok di akhirat, surga dan wal abdu fi haqqi sa'iril ibadi lahu salas darajat. Sedangkan hamba Allah bila dikaitkan dengan para hamba Allah yang lain, kebenarannya mereka itu ada 3 tingkatan. Nah, keterangan yang benarnya ini ada 3 tingkatan. Al-awwal ayyuzalal abdu ayyuqama fi haqqihim aisairil ibad. Kalau yang sebelumnya adalah hamba bila dikaitkan dengan urusan agama. Kalau sekarang satu hamba dengan hamba yang lain, itu gimana? Yang pertama adalah hamba tersebut ditempatkan oleh Allah di kalangan para hamba yang lainnya. Manzilatal kiram adalah pada tempat orang-orang yang mulia. Allah menurut Allah. Kemuliaan itu hanya Gusti Allah yang tahu. Saya yang ngomong dengan yang mendengarkan bisa jadi yang mendengarkan itu lebih mulia dari saya. Makanya kalau saya salah tolong diingatkan. Al-kiram al-bararah, orang-orang mulia yang baik-baik. Nah, di zaman walus dan umumah as-sadiqin. Diterangkan tuh. Anu jabat jujur, lu benar, tidak ngaku bodoh. Ngaku bodoh nanti tanggung-tanggung, bawa-bawa kanjeng Nabi. Kan banyak, sebetulnya kan banyak pembohong itu sampai ngomong demi Allah, demi Allah. Cuma kan kalau orang awam kita mah masih tahu ini orangnya bersorban, repot. Jadi amanatan bukan dengan Nabi. Yus cerita nak kita beda mah awam narurut baiklah. Ini sudah sampai tuh aswadikin. Tuh jadi minimal kita kalau pengen tahu itu orang soleh atau tidak, minimalnya zamannya jujur. Ulah apa itu nggak bohong bagi yang lainnya, nggak bohong ulah silang alim kawas kumaha. Pegawai itu nggak bodoh. Aswadikin. Terusnya al-muti'in, yang taat sama Gusti Allah, yang setia sama Gusti Allahnya. Nah, itu orang baik. Urusan ketaatan kita agak susah mengetahuinya. Ya itu jujur, tidak kamu bodoh.
apa yang dikatakan dengan yang dilakukannya sama. Mari urusan itu mana? Bukan sama korupsi sama bodoh. Korupsi aja paling ya 1.000-2.000. Sebab itu korupsinya miliaran. Itu bukan dari patokan. Yang bodoh mah maling ayam, maling bebek. Yang pintar betul kasih maling itu tanggung rasa. Wahuwa jam'u barur, kata baroroh itu adalah bentuk jamak dari kata barur yang baik. Tuh, walaupun manusia, tapi dia ditempatkan oleh Allah, dikasih kedudukan oleh Allah bersama orang-orang mulia yang baik-baik minal malaika, dari para malaikat. Manusia memang secara lahiriahnya, tapi dia makomnya makom malaikat. Air abdu al-muzan manzilatal malaika, yakni dia adalah hamba yang dimakomkan pada makomnya para malaikat. Nah gimana? Ayyasa'a fi adradihim rifqan bihim. Orang yang sama kedudukannya dengan malaikat itu adalah orang yang berusaha, ya, yang beramal dengan tujuan rifqan bihim, memberikan manfaat dan menolong hamba-hamba Allah. Itu pegawainya melaksanakan sesuatu yang bermanfaat bagi umat. Maka katakan sang Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi para manusia lainnya. Minimal jam keluargana, minimal. Jadi kan kemarin sudah dijelaskan orang kasar, ya, itu termasuk ibadah. Amati sabari kasar, bari pikiran, duka mata tasbih, duka mata sholawat, bisa-bisanya itu lebih baik lagi. Jadi jangan sampai ninggalin usaha untuk kebutuhan keluarga, berusaha untuk memenuhi atau menafkahi anak dan istri, itu termasuk ibadah. Karena itu memberikan manfaat. Jadi itu sanggup wiridannya, terus project ibadah. Arif ibadah. Cuma arif paling disebut ibadah diniatan ibadah. Ulah diniatan, lamun diniatan mah menang ganjaran, ngan menang duit unggul. Tambahan niat, rek mangkat ke kantor, rek angkat ke sekolah, niat ibadah. Itu jadi dapat pahala. Kalau tidak diniati tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala. Sebab innamal a'malu binniyat. Kayak kata-kata, kayak muka, niat ibadah. Itu dimulai. Keluar ibadah mesti dicari dan bertasbih terus oleh Gusti Allah. Wa idkhalan lisurur ala qulubihim, dan menanamkan rasa suka di hati hamba-hamba Allah, menyenangkan hati hamba-hamba Allah, makhluknya Gusti Allah. Tuh. Bulannya tak pusing,
dari jamaah laki kasar istilah kan senang. Istilah nganggur, telepon pusing. Sudah nganggur. Memang ada hasilnya. Kamaruya fil hadis, sebagaimana diceritakan di dalam sebuah hadis, ma'ubidallahu bisyai'in afdala min jabril khatir. Tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada menutupi kekhawatiran. Kira-kira takut tidak kita kalau mengalami kelaparan? Takut. Jadi kalau sekarang seorang suami usaha, itu termasuk jabril khatir, menutupi apa yang ditakutkan oleh keluarga. Maka itu belajar. Alhamdulillah ayah pegawaian, gitu kan? Senang anak istri. Oh, jadi orang tasawuf itu lain dari gambar di kamar lain, di masjid lain, ada di masjid pak, di kamar pak, di terangkai aspek, terusnya dari kesepoka pensiun nama makan. Gus tenang bayo. Anu nyarang deduaan. Enggak kieu bae. Bukan karena itu masalah itu mah enggak cukup. Kulit bege digaji. Sare wae. Restuning. Kan tertutupi rasa ketakutan keluarga itu, tertutupi anak dan istri jadi tidak takut rasanya karena suaminya, karena bapaknya bekerja. Itu ibadah. Bahkan itu kata-kata Nabi, afdalul ibadah. Paling utama. Ibadah yang paling utama itu. Nah, itu. Yang sok kilap niat kan awet mangkat teh baheula teh. Ya rugi, ya di jalan. Ngaran lagi pohon mangkat teh dawe mangkat. Ngaran lagi Ya makanya ketika di tengah perjalanan pasti ingat ya nggak apa-apa ulang balik DKI Mahmud. Kalau sholat kudu dibalikan. Dari masalah ini ada ngaji pohon ya ibadah pohon. Jadi terus baik makan, bahkan nanti berkurangkan jatah bayarannya. Ada bohongan ya di tengah-tengah. Asalnya ayuzalal abdu fi haqqihim manzilatal bahaim. Tingkatan yang kedua adalah hamba itu ditempatkan oleh Allah atau dimakomkan oleh Allah pada makomnya atau sederajat dengan ternak. Sekelas tadi mah kelas fitnah. Ini mah kelas binatang ternak wal jamadat dan benda-benda yang tidak bisa bicara seperti semen, pasir, besi, ya kan itu jamadat. Fala yanaluhum khairuhu, maka orang yang sekelas ini kebaikannya tidak akan dirasakan oleh hamba yang lain. Adanya sama dengan tidak adanya. Kehadirannya sama dengan ketidakhadirannya. Dan kehadiran dengan ada duduk di kita. Namun orang datang ke suatu tempat, terus di situ ada semen pasir saja, kita anggap ya tidak sama-sama. Orang kan ada yang dianggap seperti itu. Tapi masih penting daripada duduk agama. Nah ini ail ab fa khair fa'il al-abdi. Maka kata khairul jadi fa'il di sebagian
teks itu ya salinan itu fala yuniluhum, kalimatnya fala yuniluhum. Kalau seandainya kalimatnya fala yuniluhum, maka lafaz khair itu jadi maf'ul. Nanti maksudnya sih sama-sama. Wala iyyakum wa anhum syarruhum, akan tetapi makhluk itu atau hamba-hamba Allah itu tercegah dari kejahatannya. Artinya orang ini sama dengan binatang ternak. Binatang ternak kan tidak membahayakan. Sembelih ayam kan tidak bikin madorot. Wa ala hadhihi musafa ya saudara. Ai la yaf'al ma yu'dhihim biqaulin wa fi'lin, artinya orang-orang ini tidak menyakiti manusia lain, hamba Allah yang lain, baik dengan kata-katanya maupun dengan perbuatan. Allahu Akbar. As-salisa ayyuzal al-'abdu fi haqqi manzilatal 'aqarib wal hayya. Yang ketiga adalah orang yang diposisikan di kalangan hamba-hamba Allah sebagai atau seperti kelasnya kalajengking dan ular. Ain abadi, apa itu suatu yang beracun. Wasibah ad-dariyat, dan binatang-binatang buas yang membahayakan, ayil muhtariat, apa-apa yang membahayakan. Wa yaqa'u sab'u ala kulli ma lahu lab ya'du bihi wa yaftarisu. Kata sab'un itu artinya binatang buas. Ini maknanya untuk apa saja yang memiliki taring, dan taringnya ini digunakan untuk melawan atau digunakan untuk menyerang, memangsa.
yang paling sulit memasak contohnya azikri serigala, walfahdi pahat itu raja, karena ada yang namanya raja pahat. Pahat itu artinya macan tutul. Wanamir, namir itu harimau. Kalau macan bahasa Arabnya asadun. Kalau harimau, tapi harimau hitam ini ada yang mengatakan macan tutul Afrika. Jadi ada asal. Asal itu singa. Macan sejarahnya. Mau. Oh iya, lewat. Tuh, kalau pahat itu yang tutul. Jadi ada harimau, ada macan, ada macan tutul. Itu bahasa Arabnya beda-beda. Yang jelas itu semua adalah binatang buas yang paling. La yurja khairuhu, kebaikannya tidak bisa diharapkan. Ya, kalau dia bagus, kalau nak orang-orang ada gitu. Yahudi ya. Begitu ya. Wa yurtaqa syarruhu, dan yang ditakuti kejahatannya. Fa illam takdir atau takdur kama fil misbah al-fahiyah ala an talqahiqo bi ufukil malaikah, kalau seandainya Anda tidak mampu ya untuk menyerupai para malaikat, kalangan malaikat ufukil malaikat, yakni kemuliaannya dan juga keutamaannya para malaikat, maka waspadalah jangan sampai Anda itu turun dari derajat yang tengah-tengah, yaitu derajat binatang ternak, derajat bebatuan atau benda-benda mati. Jangan sampai, ini minimal waspada lah, tidak memberikan bahaya. Kalau belum sanggup seperti para malaikat yang kerjanya memberikan manfaat. Ya minimal tadi manfaat dengan keluarga. Minimal itu sudah baik sama orang lain, bukan diri sendiri saja. Ya istri baik sama suami, memasak dengan ikhlas, jadi berbuat baik. Ibadah itu sama. Maratibil ibad ila maratibil ibad as-sabiqin, yaitu kepada derajatnya hamba-hamba Allah yang berprestasi. Wa ya maratisul aqarib wal hayyat wasiwa ad-dariyah. Derajat yang paling rendah itu ini derajat yang sama dengan derajatnya kalajengking, ular dan binatang buas yang berbahaya. Ulah sampai itu ngarugikan jamaah, ngarugikan jamaah dulu, ambil keuntungan pribadi. Alhamdulillah balik, jangan sampai. Ba'in radita li nafsika an-nusul min a'la iliyyin fala tardalaha bil hawiyyi. Kalau seandainya Anda itu ridho untuk diri Anda turun dari derajatnya orang-orang yang luhur, yaitu derajatnya para malaikat, hingga derajatnya orang-orang kelas menengah, yaitu tadi sekelas tengah-tengah, maka jangan sampai Anda ridho untuk diri Anda turun kepada derajat yang terakhir, yaitu asfalis sabilin, derajat orang-orang yang sangat rendah di kalangan mereka yang rendah. Sudah terpinter,
nggak dengan Siapa? gelis sugi Bisulan. tapi malah dia bahaya. Jadi saya nanti ganteng, kegelis, tapi terkait ulahnya musibah kapal masa. Sayang banget. Wala alaka tanju kafafan, maka semoga saja Anda ini selamat, cukup selamat. Ainiktar hajatika min ghairi naqsin. Artinya keselamatan yang cukup tanpa kurang, wala ziyadah dan tidak lebih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Musannif makna kata. La laka wala alaika, jadilah orang yang tidak, seandainya ini yang tengah-tengah itu tidak bermanfaat bagi diri Anda, tapi juga tidak membahayakan diri Anda. Memang gitu. Nah, la laka wala alaika. Inilah uniknya bahasa Arab. Beda kata depannya antara lak dengan ala. Kalau laka itu bermanfaat bagi Anda, kalau alaika bermadarat atau bahaya bagi Anda. Maka dulu yang jawab apa itu? Kalau terawih itu alaika ya Rasulullah, itu salah gitu. Ulang itu diteruskan muduna alaika ya Rasulullah sholatullah, itu ulang alaika baik. Kalau nggak ada sholatullah atau salamullah, artinya semoga celaka engkau wahai Rasulullah. Kan ada dulu itu tapi sudah dirubah. Loh, apa ya Rasulullah alaika? Loh, nah alaika bahaya. Makanya harusnya apa alaika ya Rasulullah sholawatullah, diteruskan untuk ulang bacaan, artinya berbahaya. Jadi ujungnya ditambahnya Kak? Tambah ujungnya tadi ya. Ya pasang Bilal. Jadi di dalam pengampunan tes Toha alaika ya Rasulullah sholawatullah. Jadi kalau tidak ada Rasulullah tidak ada masalah. Yang penting ada sholawatullah atau salamullah. Alaika sholawatullah. Iya sholawatullah atau salamullah, minimal salamullah atau itu bahaya. So, kalau alaika artinya ini madorot, jadi semoga Anda binasa. Amin. Makanya memang apapun yang namanya itu harus dipelajari gitu toh. Jadi ropa, kita sudah di ropa. Kalau itu rutin, sholawatullah atau salamullah, rutin tadinya jadi sholawat. Kalau kata sholawatullahnya nggak ada, bahaya itu. Tapi hari itu nyawatin bulan. Ada ungkapannya sya'am apa? Kalau tidak tahu itu ya mau terpaksa atau tidak tentu masalah. Usaha lagi. Nah, ini ada laraka wala alaika, bermanfaat bagi dirimu sendiri tidak, pada dirimu sendiri tidak. Hanya laka dan alaika maknanya bisa beda.
kecuali ada terusannya. Kalau alaika salamullah itu doa bagus. Maka doa itu kalau bagus ad-doa la pakai li la, mendoakan baik kepada Zaid, ad-doa di Zaidin, mendoakan baik kepada Zaid seperti mudah-mudahan Zaid selamat, itu ad-doa li Zaidin. Kalau mudah-mudahan si Zaid modal, tuh itu kan juga berdoa, itu nanti kalimatnya ad-doa ala Zaidin, pakai ala. Sama-sama kata depan, sama-sama huruf jar, tapi bisa bermakna serius. Hukum mempelajari bahasa Arab itu hukumnya dengan layak. Sebab kalau tidak ada yang tahu, tidak ada yang meluruskan. La yanfa'uka ahadukuma tuh. Tidak bermanfaat bagi kamu. Salah satunya ailatan bahu wa la yaduruka ahadun. Artinya kamu tidak bermanfaat bagi seseorang dan seseorang tidak membahayakan kamu, sebagaimana kamu juga tidak membahayakan. Fa'alaika fi bayati naharika alla tastahil illa bima yanfa'uka fi ma'adika. Maka Anda harus alaika ini di siang hari Anda, di waktu-waktu siangnya, jangan sampai disibukkan dengan sesuatu yang lain kecuali dengan sesuatu yang bermanfaat bagi Anda untuk di akhirat kelak, di kembalinya Anda ke akhirat, di mana tempat kembali wabal akhirat, atau bermanfaat dalam kehidupan Anda. Tuh. Namun di siang hari ini dimulai pagi sampai maghrib, namanya siang hari maksudnya. Tuh. Tuh bisa wiridan, ya sudahlah kata itu jangan duit halal, rezeki halal gitu. Fa'inkum tatajiran, kalau Anda itu sebagai pedagang layak bagi angkat juro bisidqin wa amanatin. Kalau Anda sebagai pedagang, maka harus Anda berjualan dengan jujur dan amanah. Jangan sampai boleh ngapain kebunan tetes, bodoh. Kalau tidak boleh itu tidak boleh saja, ulang ngomong gitu. Jangan sama tuh balik-balik modal ke atas itu jangan. Yang pokoknya sampai ini sakit rumah gitu, udah ditonton mulai lagi itu punah. Dari nggak bohong, dari nggak bohong lagi ini. Sama terus menang untung. Yang kedua Ini sakit rumah itu baik ya. Wa itu tasawibah sina antir. Kalau tukang nih, tukang itu berarti ada sebagai pengrajin atau tukang kamu jadi tukang ya. Oh, mantap. Kerjanya apa? Binusihin dengan ikhlas, ada kawan cekak dulur, mulai bulan baik. Insya Allah rezeki yang didapatnya berkah. Itu nama. Lamun wedang ngapura nggak belum dong. Itu saya nama petukang saya nama. Niat nandungan dharma. Insya Allah dari keberkahan ya. Gusti Allah. Kita ada ketina. Terus apa? Saya mau wakil mana juga. Wasyarakat. Kerjanya dengan kasih sayang karunia. Jangan mentang-mentang karena ini sudah profesi saya harus dibayar sesuai. Nah, itu sudah usah lah kalau pengen barokah.
So, insya Allah barokah dengan menurut. Mau gitu maling ngabulan remaja begitu udah main ngabulan. So, barokah ya nulungan kurang bantuan harta berbisan ya ada pun dikasih ya alhamdulillah itu sudah rezekinya itu tuh jadi ibadah. Nah, ini mah nanti caranya profesional pokoknya repot. Wala tansa zikrullah ta'ala fi jami asrolika, jangan sampai Anda lupa di dalam kesibukan-kesibukan itu dengan berzikir kepada Allah. Ya saya ingat-ingat ingat ya subhanallah gitu. Juga sakali juga syukur terus. Waqtasir minal kasbi ala qadri hajatika liyumika. Nah, ini kalau ini susah. Dan dari kasab ini hendaklah Anda mengambil secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan Anda untuk hari itu. Kalau seandainya Anda mampu kasabnya setiap hari itu, dari penghasilannya baru bisa cukup gitu. Kecuali enggak kadang gawe, kadang ke lain, bisa kumpul dengan kawan. Tinggal ini. Jadi kalau seandainya memang sudah profesinya itu tiap hari itu ada, itu ya secukupnya saja. Kalau orang-orang solehnya itu. Tapi kalau orang mah gak gawe nih, gak gawe, ilang itu, kayak makin, ilang itu, kayaknya beraya borongan, yang besar itu ada ilang kan. Perek, itu siap malam ke raya, borongan, tidak apa-apa, karena kadang-kadang tidak ada kerjaan. Silakan kalau sehat, boleh-boleh saja untuk menambal. Nah itu di saat-saat lagi tidak ada kerjaan, begitulah agama, enggak repot. Cadangannya Kak? Cadangan. Dengan hari makan, walaupun hukum Nabi Bada, kudu secara adat. Ngerokok kudu secara adat. Soalnya itu ngerokok. Ngaco. Ayo nah. Ayo nah. Baru kamu pampang nelayan. Masya Allah. Itu. Ya syukur. Saya katanya menyangkut deh. Bila mau lepas duit dan mau lepas. Fa'idha hasolta kifaya yaumika, kalau sudah cukup untuk hari Anda, fal tarji ila baiti rabbik, maka hendaklah Anda kembali ke rumah Tuhan Anda. Wal atazawwad li akhiratik, dan Anda mencari bekal untuk akhirat. Jajan dunia untuk sekarang. Tuh, untuk apa ya? Kapas ya. Kali seandainya ada orang menampung kita ada berat, silakan. Kamu cari duitnya yang banyak, tapi nantinya untuk juga sama ibadah. Terjenduk di urusan, di kohak di urusan, sama kolak di urusan yang penting, yang wajib jangan ditinggalkan. Wa innal haja ila zatil akhirah asyad, karena kebutuhan bekal untuk akhirat itu lebih. Sebab akhirat itu panjang waktunya, jadi bekalnya juga harus lebih, itu logikanya. Watamattu bihi anwa, bersenang-senangnya juga di akhirat itu lebih bekal, beda dengan itunya. Sekalipun sekarang masih ada mangkolot mulai ulangan,
Kita ayam sepuluh dia. Sepuh sadaya. Akan seblak yang mulai mencet, Menwa ada apa? Titik cakong yang mulai keal-keal. Nah, ini jadi kalau kesenangan dunia itu ada batasnya walaupun harta melimpah, tetap kesenangannya terbatas. Bapak, terus ngalurangan. Saya sendiri dulu itu kalau yang namanya pangkai itu semangatnya yang masih itu loh masih yang namanya lu nomor kayak gue tipe dulu beda dulu malah semangatnya itu daripada yang ada dilunjak tersep ya sudah masanya dari masa kenikmatannya sudah diambil oleh Gusti Allah dikurangi diambil. Kalau uangnya sudah cukup malah kenikmatannya oleh Gusti Allah dikurangi. Tuh, lain dengan akhirat. Bal istighfar dikasih aham di tolak siyadah ala hajatil waqti maka ya, kesungguhan dalam usahanya pun itu lebih penting daripada mencari lebihan dari kebutuhan waktu yang lagi dialami. Wakot kila maka ada pepatah mengatakan begini lah. Yujadul mu'minu illa bisalasi mawadin. Orang mukmin itu tidak terdapat kecuali dalam 3 tempat. Jamaah iman ayana di 3 tempat. Yang orang ayat di salah sini tanda. Satu. Amin. Masjidun yu'amiruhu, masjid yang ia makmurkan. Nah, di masjid itu kalau ayat yang kedua. Rumah rumah yang ia tutup 5. Yang ditutupi, yang ia tutup, jadi ya itu yang ibadah di malah. Itu. Au hajah la budda minhu, atau memang dia itu punya kebutuhan. Jadi ayah di pasar, dapat jalan, ayah di kantor, dapat gawe anak, yang anak ininya, nah itu jangan itu di tempat saya itu. Jadi lapor di bisa jangan mungkin dia berarti lamun dari masjid nyari rokok, di masjid ke ayah, di rokok ke ayah, jadi tempat yang pakai sabar atau apa itu karena dia ada kebutuhan. Saya bisa Masuk. Atuh di setu kan kenana, anak getek itu. Yang kebutuhan kan dasarnya cuma terserah hilang lah. Orang Cianjur aku saya tuh baik mah. Gilari rencang sang. Asap. Katanya ngesel tapi supaya udah jenuh deui tadi mah antok bae ka istri. Cianjur aku tuh bisa minum. Ya itu harus punya alasan sendiri-sendiri, apapun harus bisa ditanggungjawabkan. Di sini ada wirin. Ini terus sama sudah, belum. Iya sih. Masih. Fa'in azazna minal kalil qiyam bihaqqi dinik ma'amukhalatatin nas wa kunta la taslam minal ma'asil arba'ah allati yata'arradu insan laha ghaliban bil mukhalatah. Kalau seandainya Anda tidak mampu menunaikan hak-hak agama Anda dengan bergaul sama orang lain dan Anda tidak selamat andaikan bergaul dengan orang itu
nantinya agamanya malah ini tercemari, terganggu, umpamanya, dan Anda tidak selamat dari maksiat-maksiat yang empat. Sebab kalau bergaul ini ada maksiatnya. Yang empat, allati yata'arradul insan, yang mana biasanya manusia ini menghadapi empat masalah ini dengan apa itu? Bergaul. Apa? Nanti disebutkan. Wa taslam minha bil khalwah. Tuh. Empat ini Anda tidak akan selamat kecuali apa? Dengan khalwah. Apa itu? Waliya al-riba. Hari bergaul kan akhirnya ujung-ujungnya riba. Riba itu boleh. Kalau seandainya tidak digibahkan nanti umat tidak pada tahu berbahaya. Itu bukan riba, boleh. Sebab dilarangnya riba itu karena akan merusak. Tapi kalau seandainya kita tidak membicarakan, umat itu jadi pada ketipu, harus digibahkan. Ada di kitab karangan Al-Imam Nawawi, yaitu Al-Adhkar ada. Makanya dalam fikih itu ya al-hukmu yadulu ma'illatihi wujudan wa adaman. Kata Sayyidina Ali, ya, orang-orang itu pada tidak selamat itu bukan saja karena adanya kejahatan, tapi karena orang-orang yang baiknya pada diam. Jadi salah. Kalau orang-orang yang benar itu diam, tidak mengungkapkan kepada masyarakat, jadi salah. Jadi harus dicerahkan masyarakat kalau ada terjadi penipuan-penipuan. Dan kalau seandainya sesuatu yang sudah viral, maka tidak dihukumi riba. Silakan baca saja dalam kitab Al-Adhkar. Lihat, mari kita berhubungan atau berinteraksi bahasa orang. Itu apa? Ya gitu, papamer. Status. Wasukun anil amri bil ma'ruf itu. Tidak mau amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini nantinya karena dengan bergaul dari bapak turunan sih kedel, padahal tahu itu teman kita itu kerjanya nggak benar. Jadi kita ini tidak mampu nahi munkar, tidak mampu mengajak dia berbuat ma'ruf. Karena jadi bapak turunan itu gara-gara bergaul terlalu jadi tidak kuasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini bahayanya. Apalagi musarafatut tab'i minal akhlaqir radhi'ah, mencuri watak dari akhlak-akhlak yang buruk. Artinya apa mencuri watak itu? Kalau kita bergaul itu apa? Suka niru, lutan, dan itu. Kalau pergaulan kita itu orang-orang yang buruk, lambat laun kita akan meniru. Kita cara bicara, cara berpakaian, cara apapun, kebanyakan adalah hasil niru. Dan niru itu disebutnya mencuri, karena itu ngomong diri kan. Sekarang niru kampus-kampusan, kan ngomong apa kan kurang enak biru. Sarana dia kan nggak pernah, berarti kan disebutnya musyarakah itu, berarti nyuri, gitu. Nyuri tabiat orang lain. Ya ini niru-niru lah, keburukan. Nah itu akhlak-akhlak yang buruk. Wal a'malil khabisah, perbuatan yang buruk. Allati yujibuhal al-hirs 'ala dunya, yang mana perbuatan ini nanti akan
mengakibatkan dengan pasti kita mencintai dunia. Dengan banyak bergaul dan teman-temannya keren-keren gitu, penampilannya hebat-hebat, akhirnya ayah terus ya fal uslah aula, maka lebih baik uslah tuh ini uslah begitu. Apakah itu lebih benar bagi anda fa'alaika biha, maka tetaplah anda dengan muslah ini fabiha an-najah, karena di dalam muslah ini ada keselamatan. Ail kholas mimma maro, yakni selamat dari apa yang telah disebutkan tadi, dan dari fitnah-fitnah wal khusumat, dan dari perdebatan-perdebatan, wa min syarrin nas, dan juga selamat dari kejahatan manusia atau orang lain, wa min musyahadatis suqala, dan menyaksikan para suqala. Suqala itu bentuk jamak dari kata sakil, artinya berat. Artinya apa? Orang-orang yang kita ini enggan bergaul dengannya, karena dia itu ya gitu, perbuatannya jelek. Kata Imam Ahmad, as-suqala hum ahlul bid'ah. Suqala itu orang ahli bid'ah, bikin-bikin agama sendiri itu ya, tidak ada dasar dari Al-Quran, hadis, dan keterangan dari salafus saleh. Tuh, cerita-cerita khurafat itu termasuk suqala, itu orang yang kerjaannya cerita-cerita yang aneh-aneh. Jadi umat Islam tidak maju, diceritakan orang aneh kayak gitu. Ceritanya yang dari Bali bisa hiper. Itu kan ada Bali maju. Sama Islam, zaman di luar Islam ke sebarisan kapan? Sama Islam, nah gitu sih. Diceritakan kilan itu khawarij. Itu alur bid'ah. Coba pelajari sahabat Nabi, apa sih khawarijnya? Kita dapat belajar dari para sahabat Nabi adalah kesolehan mereka. Tuh, jangan cerita yang aneh-aneh lah. Bisa terbang, ya memang ada begitu, tapi nggak usah terlalu banyak cerita yang begitu, bikin tidak maju. Yang realitas saja. Alul bid'ah, waduh, cerita para wali lain menceritakan ketaatan si wali itu, bukan diceritakan ketakwaannya, bukan menceritakan khawarij-khawarijnya. Ini tidak mendidik. Akhirnya marah sedang kawet, malam sedikit, mari kita naik, terusnya jadi bubur. Sebetulnya begitu, ini bahaya. Nah, mungkin segitu saja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mangga sebelum ditutup, yang mau bertanya silakan. Itu juga rekor bola. Jadi rekor itu kacau. Harus kan berarti orang tatanan hidup teh ada empatnya kan, ada syariat, ada hakikat, ada marikat, ada berikut. Obat-obat ada dia. Untuk katanya sebagai teman terus ke bawah lagi. Ya, kalau bawah Betul visi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Nah, isinya kan ajaran Rasul itu ada. Ada kontrol, ada hakikat. Kalau di para ulama kita itu ada tiga itu, tapi sufi kita itu nambahin. Ya sesuai
Repot, ano nga. Aslinya agama itu Awal ada sunnah. Islam, ada iman,